Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhijrah, Stambuk F121-18030. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pengganti MIT mata kuliah kristalografi dan mineralogi yang dibawakan oleh Ibu Rizka Puspita STMM. Dalam video ini saya akan menjelaskan rangkuman materi perkuliahan kristalografi dan akan mendeskripsikan salah satu alat peraga sistem kristal yang telah saya buat. Baik, langsung saja masuk ke rangkuman materi kristalografi. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kristal yang solid dan jenisnya, bentuk luar dan struktur dalam dari kristal, di mana ilmu kristalografi terbagi menjadi tiga, yaitu geometri, fisik, dan kimia. Kristal atau hablur sendiri adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin, rata yang merupakan ekspresi bangun atau struktur di dalamnya. Tujuan dari mempelajari kristalografi sendiri adalah agar kita mengetahui bentuk-bentuk kristal yang banyak ragamnya, dan apabila dikombinasikan dengan sifat-sifat lain, maka kita akan mengetahui komposisi kimianya sehingga dapat diketahui manfaat dari mineral tersebut. Berdasarkan derajat kristalisasinya, kristal digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama euhedral, mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Yang kedua subhedral, mempunyai bentuk atau bidang batas sebagian jelas dan sebagiannya lagi tidak jelas. Yang ketiga anhedral, tidak mempunyai bidang atau bentuk batas yang jelas. Ada 6 karakteristik penampakan luar dari kristal, yaitu yang pertama permukaan kristal dibatasi oleh permukaan yang rata. Yang kedua bagian tepi, pertemuan antara dua permukaan kristal. Yang ketiga bagian sudut, pertemuan antara tiga permukaan kristal. Yang keempat sudut interfasial, dibentuk dari pertemuan garis tegak lurus antara dua muka kristal. Yang kelima bentuk kristal, yaitu bentuk sederhana dan bentuk kombinasi, bentuk tertutup dan bentuk terbuka. Dan yang keenam sifat kristal. Elemen kristal merupakan bagian dari dalam kristal dan terdiri dari dua, yaitu yang pertama sumbu kristalografi dan yang kedua sudut sumbu. Sumbu kristalografi terdiri dari tiga sumbu utama, yaitu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C, kecuali pada heksagonal dan trigonal yang mempunyai 4 sumbu, yaitu sumbu A, sumbu B, sumbu C, dan sumbu D. Yang kedua sudut sumbu. Sudut alfa dibentuk oleh sumbu B dan C, sudut beta dibentuk oleh sumbu A dan C, dan sudut gamma dibentuk oleh sumbu A dan B. Hukum kristal 1 dicetuskan oleh Nicolas Steno pada tahun 1669 yang menyatakan bahwa sudut antara dua bidang kristal tertentu dari suatu kristal selalu tetap besarnya. Yang pertama unsur simetri terbagi menjadi tiga, yaitu sumbu simetri, yaitu garis lurus yang dibuat dari pusat kristal dan apabila diputar 360 derajat, maka pada kedudukan tertentu akan menunjukkan kenampakan yang sama. Terbagi menjadi tiga sumbu, yang pertama sumbu gir atau sumbu simetri biasa, yang kedua sumbu simetri giroida atau sumbu simetri diagonal, dan yang ketiga sumbu simetri inversi putar. Yang kedua bidang simetri, yaitu bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi dua bagian yang sama besar. Apabila bagian yang satu merupakan pencerminan, di mana bagian yang satu merupakan pencerminan dari bagian belahan yang lainnya. Apabila mencerminkan, maka akan dinotasikan dengan M atau mirror, dan apabila tidak mencerminkan, maka akan dinotasikan dengan P atau plane. Yang ketiga yaitu pusat simetri adalah pusat dari suatu kristal. Yang kedua kelas simetri. Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Ada beberapa cara untuk menentukan suatu bentuk kristal, diantaranya yang umum digunakan yaitu menurut Hermann Manguin dan Schwenflies. Hukum kristal 2 dikenal sebagai indeks Miller, di mana indeks Miller merupakan pemberian singkatan pada suatu bidang muka kristal. Sistem kristal dibagi menjadi 7. Yang pertama sistem kristal isometri, yang kedua tetragonal, yang ketiga heksagonal,
yang keempat trigonal, yang kelima ortorombik, yang keenam monoklin, dan yang terakhir yaitu triklin. Sekarang kita lanjut untuk mendeskripsikan alat peraga yang telah saya buat. Alat peraga ini termasuk dalam sistem kristal ortorombik dengan nama mineral varenesit dan memiliki 3 sumbu utama, yaitu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Mineral ini memiliki kelas kristal rombik dipiramidal dengan bentuk rombik dipiramid. Selanjutnya kita masuk pada unsur simetri. Pada unsur simetri, pada bagian pertama menjelaskan tentang sumbu, bagian kedua menjelaskan tentang sudut, bagian ketiga menjelaskan tentang rusuk, bagian keempat menjelaskan tentang bidang simetri, dan bagian yang terakhir menjelaskan tentang poin sentrum. Bagian pertama, sumbu. Memiliki 3 sumbu utama, yaitu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Sumbu A kita vertikalkan dan kita putar 360 derajat dan lihat ada berapa kenampakan yang sama. Kita putar 1, 2. Jadi untuk sumbu A bernilai 2 dan itu juga berlaku untuk sumbu B dan sumbu C. Jadi dapat kita tuliskan dengan 3A2. Selanjutnya pada bagian kedua, sudut, di mana sudut yang depan berpasangan dengan sudut yang di belakang, yang bawah. Kita pegang, terus kita vertikalkan, dan kita putar 360 derajat dan lihat ada berapa kenampakan yang sama. Satu. Jadi memiliki satu kenampakan yang sama dan alat peraga ini memiliki 6 sudut, jadi semua berlaku pada sudut tersebut, jadi bisa kita tuliskan dengan 6A. Selanjutnya pada bagian ketiga, rusuk. Ini kita pegang dengan pasangannya, terus kita vertikalkan dan kita putar 360 derajat dan lihat ada berapa kenampakan yang sama. 1. Berlaku untuk semua rusuk pada alat peraga ini, yaitu ada 6, jadi bisa kita tuliskan dengan 6A. Selanjutnya pada bagian yang keempat itu yaitu bidang simetri. Apabila alat peraga ini kita belah dua, kita bayangkan apakah dia mirror atau tidak. Jadi untuk alat peraga ini dia memiliki 3 mirror dan 6 plane, dimana yang mirror yaitu 1, 2, dan 3. Kita bisa tuliskan dengan 3M. Selanjutnya pada bagian yang plane ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi bisa kita tuliskan dengan 3M 6P, dan bagian yang terakhir itu yaitu poin sentrum kita tuliskan dengan PC. Selanjutnya untuk penentuan kelas simetri, yang pertama menurut Herman Mauguin menerangkan nilai sumbu A yang bernilai 2 dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus sumbu A tersebut. Jadi dapat dituliskan dengan 2/M, di mana angka menunjukkan nilai sumbu dan huruf M menunjukkan adanya bidang simetri yang tegak lurus sumbu A tersebut. Yang kedua menurut Schoenflies, bagian pertama menerangkan nilai sumbu yang tegak lurus sumbu C, yaitu sumbu lateral atau sumbu intermediate. Jika sumbu tersebut bernilai 2, maka dinotasikan dengan D. Dan untuk bagian yang kedua menerangkan nilai sumbu C. Nilai sumbu C ini dituliskan di sebelah kanan agak bawah dari notasi. Bagian yang ketiga menerangkan kandungan bidang simetri yang dapat dituliskan dengan D2H. Dan yang selanjutnya penentuan indeks Miller. 100 pada bidang ini berpotongan dengan sumbu A, sedangkan sumbu B dan sumbu C tidak. Yang kedua 0 min 1 1 karena berpotongan dengan sumbu
B-, dan C+, sedangkan sumbu A tidak. Pada bidang ini 0, min 1, 0, karena berpotongan dengan sumbu B-, sedangkan sumbu A dan sumbu C tidak. Dan yang terakhir 0, min 1, min 1. Pada bidang ini dia berpotongan pada sumbu B- dan C-, sedangkan pada sumbu A tidak berpotongan. Itulah tadi rangkuman materi kristalografi dan deskripsi salah satu sistem kristal ortorombik dengan nama mineral varenesit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.